Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Haroni. Saya dari RPL Gelombang 5 Pendidikan Bahasa Inggris, dan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas bahasa Indonesia untuk penutur asing, sehingga saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, jika Anda mengajar BIPA dengan tema pariwisata, metode apa yang akan Anda pilih? Metode yang akan saya gunakan adalah metode berbasis tugas, di mana siswa akan dituntut untuk belajar atau mendapatkan pengalaman belajar melalui tugas yang akan saya berikan. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan alasan Anda memilih metode tersebut. Alasan utama mengapa saya memilih metode ini adalah karena saya merasa bahwa apapun pendidikan bahasa atau apapun pembelajaran apapun bahasa yang kita pelajari, menurut saya itu harus dipelajari melalui praktek atau penggunaan bahasa secara langsung. Jadi saya percaya bahwa pemberian tugas atau pemberian tugas itu akan lebih efektif daripada sekedar berteori atau menjelaskan kepada siswa. Oke, melanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu apa saja yang akan Anda sampaikan di dalam penggunaan metode tersebut. Jadi ada tiga materi yang akan saya sampaikan di dalam kelas saya. Yang pertama yaitu mengenai kosakata yang mungkin wisatawan asing sering temukan di tempat wisata. Contohnya adalah seperti pantai, gunung, tiket masuk wisata, lalu uang rupiah, dan lain sebagainya. Lalu juga saya akan mengajarkan tentang beberapa pertanyaan dan apa artinya, beberapa jawaban dan apa artinya, sehingga mereka akan tahu cara bertanya dan cara menjawab kepada warga lokal ataupun kepada masyarakat Indonesia sendiri. Lalu yang kedua adalah saya akan mengajarkan mengenai etika dan budaya, karena saya sendiri seringkali melihat di media sosial wisatawan asing berperilaku tidak baik atau berperilaku onar di tempat umum, dan itu menurut saya tidak pantas. Maka dari itu saya ingin mengajarkan siswa saya bahwa etika dan budaya suatu negara mungkin saja berbeda. Budaya, terutama budaya, karena budaya di luar negeri mungkin saja berbeda dengan Indonesia. Seperti halnya, saya tidak bisa menyebutkan contoh halnya karena menurut saya itu terlalu negatif, sehingga poin pentingnya adalah saya perlu mengajarkan etika dan budaya kepada siswa saya. Oke, melanjutkan untuk pertanyaan keempat, yaitu media apa yang akan Anda gunakan untuk mengajar tema dan metode tersebut. Media yang akan saya gunakan adalah media nyata, di mana wisatawan asing sering temukan di Indonesia. Contohnya adalah uang rupiah, lalu tiket kereta, lalu jadwal kereta atau jadwal transportasi umum, lalu peta mengenai lokasi wisata, lalu daftar makanan di tempat makan umum. Nah, saya akan membawa metode ini untuk nantinya dibawa sebagai tugas yang akan dijawab di nomor 5. Lalu nomor 5, sebutkan cara Anda mengimplementasikan media tersebut di dalam kelas. Di dalam kelas saya akan awalnya saya akan memilih 5 skenario yang akan saya gunakan di dalam kelas. Skenario nyata. Yang pertama adalah negosiasi di pasar tradisional. Lalu yang kedua adalah bertanya mengenai tempat wisata. Bertanya mengenai lokasi tempat wisata. Lalu yang ketiga adalah memesan makanan. Lalu yang keempat adalah membaca jadwal kereta. Lalu yang kelima adalah bertanya kepada warga lokal, apapun itu. Dari 5 skenario ini, saya dalam satu kelas
akan ada beberapa siswa yang mengambil satu satu kertas yang berisi satu skenario nyata. Jadi ada dua siswa, siswa A dan siswa B mengambil satu kertas berisi satu skenario, dan nantinya dua siswa itu akan berinteraksi seolah-olah mereka adalah warga lokal dan wisatawan asing. Maka dari itu media ini menurut saya cukup diperlukan. Contohnya ketika skenarionya adalah bernegosiasi di pasar tradisional, maka membutuhkan uang rupiah atau setidaknya uang tiruan sehingga terasa seperti nyata. Lalu juga contohnya membaca peta lokasi wisata atau jadwal kereta, maka itu membutuhkan tiruan jadwal kereta yang dalam bentuk gambar mungkin. Maka dari itu beberapa media yang saya sebutkan tadi akan diperlukan di dalam tugas ini. Dan sekian jawaban saya mengenai 5 pertanyaan yang tertera di pertanyaan-pertanyaan tertera di sebagai tugas bahasa Indonesia penutur asing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.